Language disorder. Yang pertama, pengertian language disorder. Language disorder atau gangguan bahasa adalah gangguan yang melibatkan pemrosesan informasi kebahasaan. Masalah yang mungkin dialami dapat menyangkut tata bahasa, sintaksis atau morfologi, semantik atau makna, atau aspek lainnya. Manusia memiliki fungsi otak dan alat bicara yang normal akan bisa berbahasa dengan baik, dan sebaliknya, mereka yang memiliki gangguan fungsi otak dan alat bicara akan memiliki hambatan dalam berbahasa yang sifatnya memproduksi bahasa atau produktif, atau menerima bahasa atau reseptif. Secara umum, gangguan kebahasaan atau gangguan berbahasa dapat dibagi dua. Yang pertama, gangguan berbahasa karena faktor medis, dan yang kedua adalah gangguan berbahasa karena faktor lingkungan sosial. Jenis gangguan bahasa. Secara medikal, ada 3 kelompok gangguan berbahasa. Gangguan tersebut antara lain gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan yang ketiga adalah gangguan berpikir. Ketiga jenis gangguan itu masih bisa disembuhkan sepanjang penderita mempunyai daya dengar yang normal. Adapun yang termasuk gangguan bahasa dalam komunikasi adalah yang pertama, afasia. Gangguan bahasa yang mempengaruhi produksi atau pemahaman ucapan dan kemampuan membaca serta menulis. Yang kedua, agnosia. Gangguan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan dalam mengelola informasi sensorik. Yang ketiga, gangguan bahasa lisan. Gangguan bahasa dalam hal memperoleh dan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi melalui berbagai model seperti pidato, bahasa isyarat, atau keduanya. Yang keempat, gangguan bahasa khusus. Terjadi ketika bahasa anak tidak berkembang secara normal, tertunda, atau tidak teratur tanpa alasan yang jelas. Yang kelima, gangguan bahasa tertulis. Melibatkan penurunan yang signifikan dalam pengenalan kata fasih, pemahaman bacaan, ejaan tertulis, atau ungkapan tertulis. Yang keenam, agnosia verbal auditor atau tuli kata murni, yaitu ketidakmampuan untuk memahami ucapan. Yang ketujuh, gangguan bahasa reseptif. Terjadi ketika seseorang memiliki masalah dalam memahami kata-kata lisan dan tulisan, serta bahasa tubuh dalam berkomunikasi. Yang kedelapan, gangguan bahasa ekspresif. Terjadi ketika seseorang memiliki masalah dalam berbicara dan menulis. Yang kesembilan, gangguan pemrosesan bahasa. Terjadi ketika seseorang memiliki kesulitan dalam memahami apa yang didengar. Yang terakhir, gangguan pragmatik mengatakan hal-hal ini yang tidak sesuai atau tidak berhubungan dengan yang sedang dibicarakan. Nah, setelah mengetahui beragam gangguan bahasa, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penanganannya. Berikut dijelaskan global mengenai penanganan gangguan melalui beberapa teknik elementer. Yang pertama adalah metode komunikasi representatif. Metode ini terkait dengan cara efektif berkomunikasi dengan penyandang gangguan bahasa. Hal ini berimplikasi pada pendidikan bagi anak penyandang gangguan berkomunikasi. Permasalahan berkomunikasi harus dipahami secara mendasar sebelum ditentukan program pengentasan kesulitan berkomunikasi yang dialami. Yang kedua, bina wicara. Pada bagian ini, bina wicara yang dibahas meliputi latihan afasia pada penderita stroke dan training keterampilan bahasa pada penyandang SLI. Yang ketiga, pembenahan leksikon. Pembenahan leksikon terkait dengan usia mental anak. Pada bagian ini, pembahasan dikhususkan pembenahan leksikon untuk penyandang sindrom Down dan lambat bicara. Kemudian penanganan fase praverbal.
Perkembangan fase praverbal pada dasarnya diatur oleh belahan otak kanan, yang berarti bahwa bentuk perkembangan bahasa dan bicara merupakan bentuk visual global serta pencederaan multisensori. Kemudian, penanganan fase awal verbal dan fase verbal. Pada fase awal verbal, metode yang disarankan yaitu metode Tan-Söderberg yang mulai digunakan Institut die Geistige Ontwikkeling sejak tahun 1986. Kemudian, komunikasi alternatif atau pendukung. Komunikasi alternatif yang sangat berguna untuk mendukung komunikasi reseptif, ekspresif, dan pragmatik penyandang gangguan berbahasa. Yang terakhir adalah terapi penunjang. Beberapa terapi menunjang proses penanganan gangguan berbahasa dan berbicara.